Halo Sobat Trader semua, salam sehat ya. Pagi hari ini saya akan men-sharekan sebuah teknik yang juga saya gunakan untuk day trade. Dan saya pernah sharekan ini sebenarnya sebelumnya, tapi saya akan bagikan dan kupas lebih detail lagi bagaimana caranya, bagaimana entry-nya, bagaimana take profit-nya, yaitu sistem London Open ya, 8 candle, kita cari high low-nya dan hanya menggunakan pair GBP JPY. Semoga bermanfaat setelah ini ya. Sistem trading breakout high low sesi Asia ditemukan, mungkin nggak tahu ya penemunya awalnya sebenarnya ini siapa, tapi pernah ini dibahas oleh Pak Haji Bismart Guruminda ya di grup RTI di Facebook gitu. Dan saya lihat beberapa kali juga pernah di-share di forum-forum seperti MKL 5 dan forum-forum trading lain ya. Dan juga ada strategi yang mirip-mirip, yaitu Tokyo Samurai, sama-sama juga breakout high low sesi Asia juga, tapi sistemnya ada perbedaan. Nah, di dalam sistem ini saya memodifikasi sedikit ya dari yang Pak Haji Bismart sharingkan di grup RTI ya. Saya memodifikasi khususnya di TP dan SL-nya ya, lalu ada batasan waktu juga yang saya tetapkan gitu ya. Nah, setup-nya itu bagaimana? Ini lihat ya di layar. Intinya kita menandai semua high low ya dari 8 candle ya. Yaitu 8 candle ini mewakili seluruh sesi Asia. Nah, teman-teman trader bisa menggunakan 8 atau 9 atau 10 candle juga nggak masalah gitu ya. Tapi saya gunakan di sini 8 saja ya, seperti yang ada di sini contohnya ya, dari 8 1 2 3 4 5 6 7 8 high low-nya langsung kita tandai. Saya menggunakan rectangle biasanya gitu ya. Lalu kemudian kita akan memasang buy stop dan sell stop 20 pips dari high atau dari low ya, bersamaan gitu ya. Nanti kita akan tunggu kapan buy stop dan sell stop tersebut aktif ya, artinya harga sudah menyentuh buy stop atau sell stopnya. Kemudian setelah menyentuh salah satunya, buy stop atau sell stop yang lain kita hapus gitu ya. Contohnya di setup hari yang ini ya, di hari ini sudah menyentuh buy stop ya di jam ini malam misalnya, lalu sell stopnya kita hapus gitu ya. Berarti kita akan tunggu sampai buy stop tersebut menyentuh target profitnya ya. Target profit sebenarnya dari Pak Bismart pun juga menyesuaikan ya. Sarannya sesuaikan dengan SNR, bisa menggunakan bantuan pivot point, bisa menggunakan supply and demand terdekat gitu ya, disesuaikan. Tapi saya menggunakan satu angka tertentu ya. TP-nya adalah 20 pips gitu. 20 pips dari setelah buy stop ya, atau kalau menyentuh sell stop ya berarti 20 pips setelah sell stop gitu ya. Lalu SL-nya itu 5 kali lipatnya ya. Jadi kita SL-nya itu sekitar 100 pips ya. Jadi 1:5 gitu ya, reward dan resikonya gitu. Nah, ini pun juga teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Saya selalu memasang TP dan SL ya untuk membatasi resikonya. Menurut saya tidak masalah, resiko kita besar sekali
asalkan memang win rate kita nantinya harus di atas 80% gitu. Dan saya sudah buktikan ya bahwa win rate ini itu di atas 80% gitu, sehingga kita nggak khawatir ketika loss pun akan tetap tertanggulangi ya oleh profit-profit yang sudah kita dapatkan ya. Nah, batasan waktunya itu berapa lama? Maksimum teman-teman 2 hari ya gitu. Jadi misalnya contoh di hari ini berarti maksimum kalau hari besok tidak terfill ya, tidak kena buy stopnya atau sell stopnya, berarti kita close yang hari ini, berarti kemarinnya ya, berarti kemarinnya gitu, supaya high low yang hari ini kita tetap di hari tersebut high low-nya tetap bisa kita set up ya, buy stop dan sell stop seperti biasa. Misalnya besok tidak terfill lagi ya, berarti yang kemarin kita hapus, kita fokus di hari ini. Nah, lihat teman-teman, misalnya ini contohnya ya, ini high dan low-nya jaraknya itu nggak sampai 25 pips. Nah, jadi ada batasan minimum, kalau tidak sampai 25 pips kita nggak entry, kita nggak pasang buy stop atau sell stopnya. Harus minimal 25 pips ya, di atas 25 pips kita pasang sell stop dan buy stopnya. Kalau di setup seperti ini ya, karena dia jaraknya terlalu pendek sekali, kita nggak pasang buy dan sell stopnya, kita nggak entry di sini gitu. Oke. Kenapa kok maksimum 2 hari teman-teman? Ini untuk membatasi resiko, karena semakin banyak posisi yang kita buka, maka resikonya juga akan semakin besar kan gitu ya. Berikutnya track recordnya ya, rekap dari 3 bulan terakhir. Ini dari April, Mei, dan Juni saja ya teman-teman. Saya cuma melakukan 3 bulan saja rekapitulasi dari seluruh setup yang ada ya, dan ini tidak di setiap hari ya ada setup. Seperti kita tahu kalau range high dan low-nya di bawah 25 pips kita nggak entry ya. Contohnya aja kayak April ini paling sedikit ya, ini hanya ada 14 setup dari 25 hari atau 20 hari selama 1 bulan ya gitu. Oke, dari track record ini teman-teman, ini yang kuning adalah profitnya ya. Kita lihat di sini perolehan profitnya di bulan April itu 14, berarti ini terfulfill semua ya, menyentuh take profit semua ya, sebanyak 20 pips dan tidak menyentuh SL-nya yang 100 pips ya gitu. Di bulan Mei ini lumayan ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 yang menyentuh take profit dan ada 2 yang SL gitu. Tapi karena SL-nya besar ya, berarti 17 dikurangi 10 ya, berarti hanya profit 7% saja dari modal. Nah, ini teman-teman risk dan reward-nya saya menggunakan, kalau take profit ya, profitnya ini 1% dari modal. Teman-teman bisa hitung nanti. Saya juga sudah membuat video tentang hitung risk dan reward ya, teman-teman bisa lihat di situ gimana caranya untuk menentukan risk dan reward ya dalam persentase gitu. Dan kalau loss ya berarti 5% dari modal yang teman-teman akan kehilangan gitu. Dan dari sini semua ternyata win rate-nya tuh sangat besar sekali ya teman-teman. 17 ini berarti 19 sama 14 33 ya, 33 berarti ini tambah 23 56 ya. Dari 56 transaksi, kita nggak anggap di Julinya ya,
dari 56 transaksi hanya 3 transaksi yang menyentuh SL. Berarti win rate-nya sangat tinggi. Baru kita memang berani untuk meletakkan resiko lebih besar daripada profitnya. Kenapa? Karena win rate-nya sangat tinggi gitu. Dan ini aja di bulan April sudah profit 14%, di bulan Mei profit 7% perhitungan kita ya. Di bulan Juni itu profit 17% karena hanya ada 1 kali yang menyentuh stop loss gitu. Sisanya 22 transaksi itu take profit semua ya, karena win rate-nya sangat tinggi, sehingga secara rata-rata setiap bulan profitnya 10 sampai 13% ya bulan. Tahun berarti kalau kita kalikan 12 berarti sudah bisa balik modal ya, 120% kurang lebih profitnya per tahun. Nah ini teman-teman, ini review dari saya mengenai strategi breakout high low sesi Asia ini, dan hanya bisa digunakan di pound Jepang yen ya teman-teman ya, hanya bisa digunakan di pair pound Jepang yen, GBP JPY saja. Ini yang saya sudah track. Kalau teman-teman mau menganalisa di pair-pair yang lain silakan ya. Lalu taking profit dan stop loss areanya juga teman-teman sesuaikan juga ya. Ini kebetulan memang sistem ini cocok dengan pair pound Jepang yen. Tidak bisa digunakan, masih belum di ini ya, tepatnya belum dicek di pair yang lain. Teman-teman bisa coba, dan teman-teman silakan uji backtest ya di bulan-bulan yang lain, mungkin tahun-tahun sebelumnya, beberapa tahun terakhir. Ini saya cuma contohkan beberapa backtest di beberapa bulan terakhir saja. Oke, dan so far memang ini profitable, bisa digunakan. Oke, kiranya bisa bermanfaat sharing hari ini ya. Kelola keuangan teman-teman itu dengan baik dan ketat gitu ya. Makanya kita selalu memasang stop loss ya. Take profitnya boleh dipasang, boleh enggak, tapi konsistenlah dengan itu. Never stop learning because life never stops teaching. Salam sehat.